Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang Candi Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dengan ketinggian mencapai 35 meter dengan luas 15.000 meter persegi. Candi Borobudur merupakan monumen Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur dibangun untuk tempat suci umat Buddha, sekaligus sebagai tempat syaro yang menuntun manusia dari nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Kendati demikian, terkait asal-usulnya, ada yang menyebutkan bahwa Candi Borobudur merupakan warisan Nabi Sulaiman. Lantas apa benar Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman? Teori yang menyatakan Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman menuai banyak pro dan kontra. Salah satu tokoh yang mendukung pendapat bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah matematikawan dan pendakwa Islam Kiai Haji Fahmi Basyamdi. Bahkan ada sejumlah bukti yang dijabarkan dan dijadikan alasan di balik teori Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Berikut ini teori-teori yang mendukung pernyataan tersebut. Dalam kisah Nabi Sulaiman ada tamasil, yaitu patung atau relief yang dibangun oleh jin. Konon patung dan relief ini masih ada sampai sekarang dan bisa dilihat dari dinding Candi Borobudur. Berdasarkan cerita, patung itu belum tuntas diselesaikan yang disebut Universe Solomon, yang kisahnya tertuang dalam Al-Quran Surat Saba ayat 14. Teori kedua dilatar belakangi oleh kisah bahwa Nabi Sulaiman diberi mukjizat untuk bisa berbicara dengan burung. Konon, reliefnya ada pada Candi Borobudur dan juga terkandung dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 20-22. Ada pula relief di Candi Borobudur yang menggambarkan tabut atau peti yang berisi warisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Berdasarkan dari kabar yang terdengar, di dalam tabut tersebut ada kitab Zabur, Taurat dan tongkat Nabi Musa. Uniknya, tabut tersebut dijaga oleh orang yang sama seperti yang ada dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Disebutkan bahwa pada Candi Borobudur terdapat gambaran yang identik dengan simbol-simbol Islam. Misalnya pada bangunan Candi Borobudur ada lempengan emas bergambar yang diyakini merupakan warisan dari Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman menyuruh jin untuk menduplikat gambar tersebut ke dinding baru Candi Borobudur supaya tidak hilang. Selanjutnya ada kisah yang menyebutkan tentang Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Saba berarti berkumpul atau tempat berkumpul. Candi Ratu Boko dipercaya menjadi tempat berkumpulnya para manusia saat itu, yang letaknya sekitar 36 km dari Borobudur. Konon ada satu stupa tertinggal di Keraton Boko yang menyebabkan ada satu tempat di Borobudur yang kosong tidak ada stupanya. Hal itu mendorong argumen bahwa Borobudur dipindahkan dari Boko pada zaman Nabi Sulaiman dengan kekuatan super dan ada bantuan jin. Konon tamasil pada Candi Borobudur masih belum selesai karena jin menghentikan pekerjaannya setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia. Setelah selesai, jadilah tamasil atau relief berbentuk singa. Padahal pada masa itu singa masih belum dikenal di Nusantara. Beberapa tokoh percaya bahwa teori-teori ini mendukung pendapat bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman, salah satunya Fahmi Basya. Namun tidak sedikit budayawan yang dengan tegas menyatakan bahwa Candi Borobudur bukan peninggalan Nabi Sulaiman. Hal ini karena teori tersebut berlawanan dengan apa yang selama ini sudah jadi pendapat intelektual yang dipakai rujukan pengetahuan sejarah.
bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan dinasti Syailendra pada masa kerajaan Mataram kuno. Terlebih lagi, teori-teori tersebut disampaikan berdasarkan keyakinan agama, sedangkan arkeolog dan sejarawan melihat berdasarkan fakta dan temuan yang sudah teruji secara keilmuan. Bahkan Candi Borobudur sudah dijadikan sebagai objek penelitian oleh para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri, dan belum ada satupun yang pernah menyebutkan bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Candi Borobudur juga dibangun dengan tujuan seperti bukti kejayaan dan kehormatan kerajaan Mataram kuno. Sejarawan Belanda Gilbertus Kasparis juga mengemukakan bahwa Candi Borobudur pada hakikatnya menggambarkan tentang filsafat agama Buddha. Selama ini, dalam buku-buku sejarah, Candi Borobudur adalah bangunan megah peninggalan Raja Syailendra. Namun setelah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam oleh seorang pakar matematika Islam, Profesor Kiai Fahmi Basya, ternyata di candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Berdasarkan referensi Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan keistimewaan, yakni mampu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin, binatang, dan jin atas izin Allah. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, yaitu tahun 989 sampai 931 sebelum Masehi, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sedangkan Candi Borobudur, seperti yang tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional, didirikan oleh dinasti Syailendra di akhir abad ke-8 Masehi, atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi, jika mengacu pada buku sejarah itu, rasanya tidak mungkin jika Borobudur itu peninggalan Sulaiman. Rentang waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum Masehi, sedangkan Syailendra setelah Masehi. Tapi yang menjadi ukuran Fahmi bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad. Yang jadi parameter Fahmi adalah fakta relief yang ada di Borobudur. Sebab jika relief diteliti, ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran. Di sekitar Candi Borobudur ada beberapa candi lainnya, yakni Candi Pawon dan Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Candi Borobudur ada Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Pelausan, dan lainnya. Ciri-ciri yang ada di Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Sulaiman, seperti diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya mengenai hutan Sabah atau negeri Sabah. Makna Sabah nama Sulaiman, buah maca yang pahit. Dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman. Bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Sabah, patung kematian Sulaiman, dan lainnya.